Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kembali kita melanjutkan pengajian fikih nikah kita, yang mana pada pertemuan 2 pekan sebelumnya hadis yang terakhir kita baca adalah hadis ya Bani Bayadah, seruan kepada Bani Bayadah untuk menikahkan anak-anak mereka kepada Abu Hind, yaitu hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Akan tetapi di sini ikhlas kalian, kita baru baca sekilas kemarin. Nah, hari ini insyaallah akan kita lengkapi penjelasannya dan akan dilanjutkan kepada hadis yang keempat tentang hadis Barirah radhiyallahu taala anha. Kita baca terlebih dahulu hadis yang ketiga dari kitab dari bab al-kafa'ah wal khiyar. Jadi kita masih pada bab al-kafa'ah wal khiyar, bab pertama di dalam kitabun nikah. Jadi bagi antum yang bawa kitab Bulughul Maram, jadi di dalam Bulughul Maram itu kan ada kitabun nikah. Di dalam kitabun nikah ada beberapa hadis Nabi SAW. Baru kemudian bab yang pertama adalah bab al-kafa'ah wal khiyar, bab tentang kesetaraan pernikahan dan kemudian pilihan bagi istri apakah dia tetap lanjut dengan suaminya atau bercerai. Nanti akan kita jelaskan apa itu khiyar. Jadi khiyar ini nanti ada dalam pernikahan dan ada pula di dalam jual beli. Mungkin antum pernah ikut di kajian yang lain tentang bab muamalah. Ada khiyar, itu pilihan untuk melanjutkan jual beli atau kemudian membatalkan jual beli. Nah, di dalam nikah juga ada khiyar. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pada malam hari ini. Adapun hadis yang ketiga ini kita baca terlebih dahulu, yaitu hadis Abi Hurairah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Bani Bayadah. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Bayadah, wahai Bani Bayadah. Bani Bayadah ini mereka adalah sub qabilah dari qabilah Ansar atau penduduk Madinah. Tepatnya mereka adalah suku Khazraj. Jadi batnun min butunil Khazraj. Batnun itu sub qabilah. Qabilah itu suku besarnya gitu kan. Nanti sub-subnya atau pecahan-pecahannya itu, cabang-cabangnya itu dinamakan batnun. Batnun min butuni al-Khazraj. Nah, jadi seruan Nabi ya Bani Bayadah ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada masyarakat Arab dari keturunan Khazraj, dari suku Khazraj yang merupakan penduduk di Madinah. Apa perintah Nabi? Angkihu Aba Hindin, nikahkanlah. Angkihu ini seruan untuk para wali, sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu seruan kepada para wali. Artinya kalian wahai Bani Bayadah, wahai suku Bani Bayadah, qabilah Bani Bayadah, kalau kalian itu punya anak-anak perempuan, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian itu dengan Abu Hindin. Siapa Abu Hindin? Abu Hindin itu salah satu terapis bekam. Jadi terapis bekam atau tukang bekam yang terkenal di Madinah. Dan Abu Hindin inilah yang membekam Nabi SAW pada saat Nabi Muhammad itu diracun pada saat pertempuran Khaybar.
Jadi sepulangnya Nabi SAW dari pertempuran Khaybar, Nabi Muhammad kan Allah anugerahkan kemenangan. Nah itu ada seorang wanita Yahudi Khaybar itu kemudian menghadiahkan kambing bagi Nabi tapi dibubuhi racun waktu itu. Nah jadi ketika kaum muslimin menang saat pertempuran Khaybar itu, orang-orang Yahudi kan harus keluar itu, diusir. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi di Khaybar menawarkan satu perjanjian bahwasanya tanah kami ini kami yang bisa mengelolanya. Sudah bertahun-tahun kami yang mengelolanya. Artinya kami menawarkan satu kesepakatan bahwasanya tetap saya mengelola tanah, kami mengelola tanah ini, dan hasil panen dari kebun yang kami kelola ini dibagi dua, sebagian bagi kami dan sebagian bagi kaum muslimin. Nah, maka Nabi SAW menyetujuinya. Inilah dalil bagi konsep muamalah bagi hasil di dalam Islam. Setelah kaum muslimin memenangkan pertempuran Khaybar, tanah Khaybar itu kan menjadi tanahnya kaum muslimin. Dia menjadi tanah kaum muslimin, berarti miliknya kaum muslimin. Tetapi yang mengelola adalah Yahudi Khaybar, sehingga di sini ada kesepakatan antara pemilik modal dengan pelaku usaha. Keuntungannya kemudian dibagi dua. Nah, akhirnya Nabi Muhammad sepakat sehingga orang-orang Yahudi Khaybar tetap dipersilahkan bermukim di Khaybar dan mengelola tanah Khaybar, dan hasil panennya itu dibagi dua antar mereka dengan kaum muslimin. Nah, karena mereka nggak jadi diusir gitu kan, Khaybar nggak jadi diusir. Nah, Nabi Muhammad setelah pertempuran Khaybar masih bermukim beberapa waktu di Khaybar. Ada wanita Yahudi yang kemudian menghadiahkan kepada Nabi kambing, tapi dikasih racun. Nah, ketika Nabi hendak memakannya gitu kan, baru sampai di mulut, malaikat Jibril datang kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya ada racun di situ, hingga kemudian Rasulullah mengeluarkannya. Tetapi sebagian racunnya tetap masuk ke dalam tubuh Nabi SAW, sehingga kemudian dibekam oleh siapa? Abu Hindin ini. Nah, kemudian Nabi SAW itu mencari pelaku yang memberi racun itu, ditangkap kemudian kan, baru ditanyakan kenapa Anda melakukan hal ini gitu kan. Kata wanita tersebut, kalau Anda memang benar Nabi, Anda selamat gitu kan. Tetapi kalau Anda Nabi bukan seorang Nabi, Anda akan tewas dengan racun yang saya bubuhi ini. Nah, karena memang Rasulullah Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau, jadi Nabi SAW masih tetap masih Allah jaga dari tipu muslihat wanita Yahudi ini tadi ya. Nah, intinya Abu Hindin beliau terapis bekam dia. Namanya adalah Yasar. Nama aslinya beliau Yasar, dikenal dengan kunyah Abu Hindin. Artinya profesi bekam itu adalah profesi yang secara strata sosial itu di bawah masyarakat Madinah pada saat itu. Masyarakat Madinah itu kan secara umum mereka adalah petani. Nah, ketika ada profesi sebagai terapis bekam, itu secara strata sosial mereka berada dipandang berada di bawah. Sama kayak hari ini gitu kan. Mungkin beberapa munasabah pernah saya sampaikan gitu. Ada profesi-profesi tertentu yang oleh sebagian masyarakat itu dianggap sebagai profesi yang secara sosial dia rendah, tidak memiliki tidak memiliki gengsi. Jadi kalau ditanya sekarang apa kesibukannya, kalau ditanya apa kemudian dijawab saya pengusaha gini-gini, wah itu kan gengsinya tinggi gitu. Tapi kalau ditanya apa profesinya, saya guru ngaji misalnya. Nah, kira-kira guru ngaji itu kalau dalam konteks budaya masyarakat kita masih dipandang satu profesi yang mulia kah, atau masih dipandang sebelah mata gitu. Itu tanyakan aja nanti para
para orang tua yang misalnya punya putri gitu kan. Kalau ada yang lamar putrinya ditanya kerjanya apa, saya cuma guru ngaji gitu. Ada cumanya lagi gitu. Langsung diterima kah atau pikir-pikir dulu gitu. Lain halnya ketika yang datang nanti saya sudah PNS misalnya gitu. Wah, berarti mapan ini gitu kerjaannya. Nah, ini di Madinah juga demikian. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini, karena Abu Hindin ini dia adalah seorang terapis bekam yang mungkin penghasilannya itu tidak banyak dan secara strata sosial merupakan profesi yang dia di bawah di bawah standar masyarakat pada saat itu. Tapi Nabi tetap menganjurkan nikahkan anak-anak kalian dengannya gitu. Artinya dalam hal ini gitu kan, patokan untuk memandang status sosial itu dari profesi yang dimilikinya itu agama Islam itu tidak menetapkan tinggi rendahnya kesetaraan di dalam pernikahan itu melalui dari sudut pandang profesi yang dimiliki oleh seseorang, tidak, tetapi kemuliaan itu didasarkan pada takwa. Nah, sampai di sini hadis Abu Hurairah ini adalah hadis yang menguatkan mazhabnya Imam Malik yang sudah kita bahas kemarin. Jadi Imam Malik kemarin kan patokan kesetaraan di dalam pernikahan itu adalah agama, bukan strata sosial, profesi yang dimiliki atau kemudian tingkatan pendidikan seseorang gitu. Jadi tidak seperti itu agama kita memandang kesetaraan di dalam pernikahan. Meskipun suaminya ini adalah seorang yang berpenghasilan sebagai tukang bekam, dia berprofesi sebagai tukang bekam, nikahkan anak-anak kalian dengannya. Karena Abu Hindin ini seorang yang soleh, bertakwa, artinya direkomendasikan oleh Nabi itu didasarkan pada ketakwaannya kepada Allah. Kalau Rasulullah merekomendasikan untuk menikahkan putri-putri mereka itu kepada Abu Hindin ini tadi. Wankihu ilaihi, dan menikahlah dengannya. Maksudnya menikahlah dengannya itu apa? Kalau nanti dari keturunannya Abu Hindin ini lahir putri-putri atau anak-anak perempuan juga gitu kan dari keturunan Abu Hindin ini, maka nikahkan pula putra-putra kalian itu dengan anak-anaknya Abu Hindin gitu. Artinya asimilasi pernikahan itu baik kalian kalau punya anak putri itu nikahkan dengan Abu Hindin, atau nanti Abu Hindin punya keluarga yang perempuan, atau bahkan dari keturunannya Abu Hindin nanti ada anak perempuan gitu kan, putra-putra kalian, anak-anak laki-laki kalian nikahkan dengannya. Jadi persilangan pernikahan, meskipun Abu Hindin ini dia seorang maula yang bukan dari masyarakat Arab Khazraj gitu kan, nikahkan. Sebagaimana sudah saya sampaikan, Islam dia tidak memandang strata sosial dari sudut pandang nasab ataupun kemudian harta yang dimiliki yang dia berpenghasilan dengan profesi tersebut, atau kemudian bahkan kalau saat ini di masyarakat kita itu dengan tingkatan pendidikan tertentu. Islam tidak memandang itu, tetapi yang dipandang oleh Islam yang menjadi patokan utama adalah ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain ini, kalau nanti menjadi pertimbangan dalam pernikahan boleh, tapi jangan yang utama. Jadi dipertimbangkan nasabnya silahkan, itu boleh. Dipertimbangkan kemudian profesinya silahkan, itu boleh. Dipertimbangkan kemudian tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan yang dimiliki, itu juga boleh. Tetapi ini bukan satu-satunya. Yang paling utama, yang paling ditegaskan dalam agama, pertimbangan untuk menikahkan yang didasarkan pada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan itu dalam hal agama. Lihat agamanya, baru kemudian yang lain-lain ini sebagai pelengkap. Nah, ini hadis Abu Hindin wa kana hajjaman, beliau seorang hajjam sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Kemudian faidah di dalam mursal marosilnya Abi Daud, Al-Imam Abu Daud rahimahullah ini kan meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang jayyid di dalam sunannya.
tetapi berhenti sampai pada kisah ini saja. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan jalur yang lain tapi mursal. Ada faidah dari jalur yang mursal ini bahwasanya hadis Abu Hindin ini adalah sababun nuzul dari kalam Allah surah Al-Hujurat ayat 13 yang kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya surah Al-Hujurat ayat 13 ini dalilnya Imam Malik bahwasanya yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berqabilah-qabilah, lita'arafu, berbangsa-bangsa dan berqabilah-qabilah, bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Azza wa Jal, di sisi Allah Azza wa Jal adalah yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha mengetahui dan Maha Khabir, Maha mengetahui kabar tentang masing-masing dari kalian ini. Maka ayat ini dan kemudian hadis ini menegaskan bahwasanya kemuliaan di sisi Allah itu ditetapkan atas dasar takwanya, bukan karena nasabnya, bukan karena status sosialnya, atau bukan karena harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari hadis Abu Hurairah, hadis ketiga dalam bab al-kafa'ah wal khiyar ini. Adapun hadis yang selanjutnya, hadis keempat, ini yang berkenaan dengan khiyar. Jadi permasalahan kafa'ah itu sudah selesai di 3 hadis ini. Judul babnya kan bab al-kafa'ah wal khiyar, bab tentang kesetaraan pernikahan dan khiyar. Yang permasalahan kesetaraan pernikahan al-kafa'ah ini sudah selesai di 3 hadis ini. Sekarang Al-Hafidz Ibnu Hajar masuk kepada pembahasan khiyar. Apa itu khiyar? Kita baca terlebih dahulu hadisnya yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, khuyyirat Bariratu ala zawjiha hina ataqat. Barirah itu diberikan pilihan atas suaminya. Maksudnya diberikan pilihan atas suaminya itu apa? Diberikan pilihan bagi Barirah apakah tetap berstatus menjadi istri dari suaminya atau dia memilih untuk berpisah cerai dari suaminya. Pilihan itu diberikan kepada Barirah pada saat Barirah dimerdekakan, hina ataqat, ketika Barirah dimerdekakan. Al-hadis muttafaqun alaih fi haditsin tawil. Hadisnya itu panjang. Nanti kita baca sama-sama hadisnya, kronologi dibebaskannya atau dimerdekakannya Barirah itu dari perbudakan. Jadi Barirah ini seorang budak. Dia dimerdekakan, setelah dimerdekakan baru dia diberi pilihan. Kenapa kok diberi pilihan? Karena suaminya budak. Jadi kedua-dua ini, Barirah dan suaminya, ini dua-duanya budak. Kemudian Barirah merdeka, suaminya masih tetap budak gitu. Nah, kalau yang ini terjadi gitu kan, setara atau tidak di dalam Islam? Masih setara. Kenapa kok masih setara? Syariat tidak memerintahkan untuk cerai, tetapi syariat memberi hak bagi siapa? Bagi seorang istri yang dia statusnya sudah merdeka, rela atau tidak bersuamikan suami yang masih budak gitu loh. Maka diberikanlah kesempatan bagi Barirah, kamu masih mau sama suami kamu atau lepas, pisah dari suami kamu gitu kan. Barirah memilih pisah. Nanti kisahnya akan kita lihat sini. Wali muslimin, di dalam Sahih Muslim ada riwayat yang lain, anna zaujaha kana abdan, suaminya itu adalah budak. Wa fi riwayatin anha kana hurran, tapi ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya suaminya Barirah ini merdeka. Wal awwalu asbat,
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, riwayat yang pertama itu lebih kuat. Jadi riwayat yang pertama itu adalah riwayatnya Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ini keponakannya Aisyah, artinya intensitas kebersamaan dan kemudian frekuensi belajarnya itu dia lebih banyak, lebih lama, karena Urwah ini selalu bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, karena Urwah mahramnya ibunda Aisyah. Jadi Urwah ini kan putra dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam istri beliau adalah Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kemudian Urwah ini ponaannya Aisyah, jadi mahramnya Aisyah. Nah, faedah yang didapatkan dari Urwah adalah riwayat-riwayat hadis dan fikihnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang menyatakan bahwasanya suaminya Barirah ini hur, dia merdeka, ini riwayatnya Al-Aswad An-Nakhai, beliau perawi di Kufah. Artinya beliau ini datang dari Kufah, belajar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kembali ke Kufah, entah terjadi kekeliruan pada beliau atau bagaimana, beliau menyampaikan di Kufah bahwasanya siapa suaminya Barirah itu merdeka, bukan budak. Nah, ini kekeliruan beliau gitu kan ketika menyampaikan di Kufah. Kita koreksinya dari riwayatnya Urwah. Nah, riwayatnya Urwah yang mana Urwah bin Zubair ini berada di Madinah dan selalu menyertai ibunda Aisyah. Beliau menyampaikan bahwasanya suaminya Barirah itu budak. Jadi hakikat ceritanya itu dua-duanya, Barirah dan suaminya itu semulanya budak. Barirah merdeka, baru kemudian diberikan diberikan hak khiyar atau hak untuk memilih. Wasahha an Ibni Abbas, dan kemudian yang menguatkan bahwasanya suaminya Barirah itu budak ada riwayatnya Abdullah bin Abbas di dalam Sahih Bukhari. Nanti akan kita baca juga pada kesempatan kali ini. Innahu kana abdan. Jadi Barirah suaminya Barirah itu adalah budak. Nah, kita baca terlebih dahulu kronologi dibebaskannya atau dimerdekakannya Barirah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Sahihain mengatakan kana fi Barirah salatu sunan. Ada 3 sunnah, ada 3 ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berkenaan dengan Barirah. Yang pertama, khuyyirat ala zawjiha hina ataqat. Beliau diberi hak khiyar ketika beliau dibebaskan. Kemudian yang kedua, wa uhdiya laha lahmun. Beliau itu diberikan diberikan diberi sedekah berupa daging. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal burmatu 'alan nar. Dan Rasulullah menemuiku sedangkan kuali itu sedang dimasak di atas api. Fada'a bi ta'amin, beliau meminta makan. Fa'utiya bi khubzin wa udmin min udmil baiti. Baru dihidangkan kepada Nabi itu roti dan lauk pauk yang biasa. Maka Nabi menanya, alam ara burmatan 'alan nari fiha lahmun? Bukannya saya lihat itu ada daging lagi dimasak, kata Nabi. Kok yang dihadirkan lauknya ini nggak ada daging di sini? Rasulullah pengen daging itu gitu kan. Maka kata Aisyah, apa dzalika lahmun tusuddiqa bihi 'ala Barirah? Itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah. Fakarihna an nut'imaka minhu. Kami tidak senang kalau Anda memakan barang sedekah gitu kan. Rasulullah kan diharamkan untuk memakan sedekah. Maka apa kata Nabi? Huwa 'alaiha shadaqah. Sedekah itu berlaku untuk Barirah. Wa huwa minha lana hadiyah. Tetapi ketika Barirah sudah memberikan kepada kita, itu udah jadi hadiah. Nah, ini merupakan satu kaidah yang disampaikan oleh Nabi berkenaan dengan Barirah ini, bahwasanya di dalam muamalah itu ada harta yang haram karena cara kita memperolehnya. Ketika cara kita memperolehnya itu halal, maka harta itu menjadi halal. Nah, pada saat Barirah itu memperolehnya
dalam bentuk sedekah gitu kan, bagi Barirah halal. Tetapi kalau nanti Barirah menyedekahkannya kepada Nabi, haram bagi Nabi, karena Nabi tidak makan sedekah. Tetapi Barirah memberikan kepada Nabi itu dalam bentuk hadiah. Maka yang semulanya itu daging sedekah untuk Barirah, pada saat diberikan kepada Nabi itu dalam bentuk hadiah, maka itu menjadi halal lagi. Ini sunnah kedua yang turun berkenaan dengan Barirah. Kemudian yang ketiga, innamal wala'u liman a'taq. Jadi hak perwalian itu adalah milik bagi orang yang memerdekakannya. Nah, ini berkenaan dengan Barirah, ceritanya di dalam riwayat berikut ini dari Aisyah juga. Jadi ceritanya Barirah ini hendak menebus dirinya gitu kan. Barirah mengatakan, katabtu ahli ala tis'i awaqin. Saya menebus kemerdekaan diri saya itu dari tuan saya, dari majikan saya, seharga 9 uqiyah. Fi kulli amin uqiyah, yang mana dicicil setiap tahun saya membayarnya 1 uqiyah. 1 uqiyah itu berapa? 1 uqiyah itu setara dengan 40 dirham. Jadi uqiyah itu besaran satuan koin perak. 1 uqiyah setara dengan 40 dirham. 1 dirham itu setara dengan 3 gram perak. Lah perak hari ini 1 gramnya berapa? Nggak tahu, kalau hari ini saya belum update gitu kan. Tapi kemarin-kemarin waktu saya lihat itu kisarannya 1 gram perak itu 15.000 rupiah. Jadi kalau 3 gram perak itu setara ya kurang lebih 45.000 rupiah, atau kalau kita mau pukul rata 50.000 lah. Jadi 1 dirham itu setara dengan 50.000 kurang lebih. 1 dirham setara dengan 50.000 rupiah kurang lebih. Nah sekarang 1 uqiyah 40, berarti 50.000 kali 40 berapa tuh? Hitung aja sendiri ya, pokoknya ngitungnya kayak gitu nanti. Itu baru 1 uqiyah. Nah harganya Barirah agar dia bisa merdeka 9. Jadi kalikan lagi 9 kali lagi ya. Maka itu harganya Barirah untuk merdeka dari perbudakan. Fa'aini ini, maka datanglah Barirah ini kepada Aisyah, minta tolong tebuskan buatku, nanti aku nyicil sama anti gitu kan, ngomong sama Aisyah. Kata Aisyah, in ahabbu an a'uddaha lahum wa yakuna wala ukili, kalau mereka mau saya yang menebuskan kamu gitu kan. Jadi langsung ditebus 9 uqiyah gitu. Kemudian Barirah nanti nyicilnya sama Aisyah tiap tahun 1 uqiyah gitu kepada Aisyah. Kalau majikan kamu berkenan nggak apa-apa. Tapi nanti hak perwalian kamu milikku gitu kan. Hak perwalian itu gimana? Ini karena kita di masa ini tidak ada perbudakan. Hak perwalian itu adalah setelah dia merdeka, dia ini jadi keluarga siapa gitu loh. Siapa yang jadi walinya dia gitu. Nah, tradisi masyarakat baik di Arab maupun nanti di luar Arab, ketika perbudakan itu masih ada, yang memerdekakannya dia adalah wali dari orang yang dimerdekakan itu gitu. Misalnya kalau saya nebus budak itu kemudian merdeka, maka dia menjadi wali saya menjadi wali dari budak tersebut. Artinya dia menjadi keluarga saya tetapi tidak ada hubungan nasab gitu loh. Jadi kedudukan saya ini ayahnya orang yang saya tebus tadi gitu loh. Tetapi tidak ada hubungan nasab. Nah, itu aturannya demikian, dan ini yang dibenarkan oleh Islam. Siapa yang menebus, siapa yang memerdekakan, dialah yang kemudian memiliki hak perwalian terhadap orang tersebut. Nah, Aisyah meminta wala kamu, perwalian kamu nanti jadi milikku gitu, kata Aisyah. Fadhahabat Barirah ila ahliha, maka Barirah memberitahukan kepada keluarganya. Faqalat lahum fa'abaw 'alaiha, keluarganya Barirah enggak mau. Keluarganya Barirah tetap menghendaki perwalian itu ada pada keluarga mereka. Kamu tetap
kami yang jadi wali kamu setelah kamu merdeka gitu loh, bukan Aisyah. Nah, ketika hal tersebut dikabarkan, Rasulullah dengar. Maka ketika Rasulullah SAW dengar, nah, Rasulullah perintahkan kepada Aisyah, khudhiha, sudah kamu ambil saja dia, yaitu siapa? Barirah, kamu ambil, kamu tebus saja dia, washtariti lahumul wala, kecualikan syarat perwaliannya, biar aja syarat perwalian mereka ambil. Fa innamal wala'u liman a'taq, tetapi sejatinya di dalam Islam hak perwalian itu adalah milik mereka yang memerdekakan, yang menebusnya. Biarkan untuk kasus Barirah, kalau mereka minta perwaliannya, kasih sama keluarganya gitu. Nah, di sini kemudian Rasulullah SAW langsung berdiri khutbah gitu kan, menyampaikan ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Apa yang menjadi sebab orang-orang ini memberikan syarat di dalam jual beli itu dengan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Tidak ada di dalam kitabullah ini maksudnya apa? Bertentangan dengan kitabullah. Makana min syartin laisa fi kitabillah, syarat apapun yang dia bertentangan dengan kitabullah fahuwa batil, maka dia adalah syarat yang batil. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun syarat tersebut itu banyak. Qada'ullahi ahaq, jadi hak Allah, ketentuan hukum Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Wa syaratullahi awthaq, syarat yang Allah tetapkan itu lebih kuat. Wa innamal wala'u liman a'taq, dan ketahuilah sejatinya hak perwalian itu adalah milik dari orang yang memerdekakan. Ini kronologi dibebaskannya Barirah. Maka ditebus oleh Aisyah karena beliau ada dana gitu kan. Barirah kemudian bebas. Kemudian selanjutnya ketika Barirah sudah bebas, suaminya kan masih budak gitu kan. Nah, ketika suaminya masih budak, Barirah memilih untuk lepas dari suaminya. Suaminya ini bersedih. Nah, disinilah kemudian diceritakan dalam riwayat Ibnu Abbas yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi di dalam Bulughul Maram. Wa fi Shahihil Bukhari an Ibni Abbas, gitu kan. Kana zaujuha abdan, suaminya Barirah itu abdan. Ini kelengkapan riwayatnya kita baca di sini dalam riwayat Imam Bukhari. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna zauja Barirah kana abdan. Suaminya Barirah itu adalah seorang budak, yuqalu lahu Mughith. Namanya itu Mughith. Ka'anni anzuru ilaihi, kata Abdullah bin Abbas, aku pernah melihat dia gitu kan. Yatufu khalfaha, dia itu membuntuti Barirah dari belakang. Ngapain gitu kan? Yabki, sambil nangis. Wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi, air matanya itu membasahi apa? Sampai mengalir membasahi janggutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abbas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas. Nah, ini nampak dalam konteks hadis ini Rasulullah itu berjalan bersama dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Kebersamaannya Rasulullah dengan Abbas bin Abdul Muttalib dan Barirah ini dimerdekakan di mana? Di Madinah. Ini nampaknya hadis ini terjadinya setelah Fathu Makkah. Karena Abbas bin Abdul Muttalib sebelum Fathu Makkah, beliau itu bermukimnya di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Sudah masuk Islam tetapi menyembunyikan keislamannya. Dan di antara faidah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, Abdullah bin Abbas inilah yang sering mengirim informasi tentang pergerakan orang-orang musyrik di Mekah. Itu artinya Abdullah bin Abbas ini jadi intelnya Nabi SAW di Mekah, mengirimkan kabar-kabar kepada Nabi SAW. Nah, setelah merdeka, setelah Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, barulah Abbas bin Abdul Muttalib ini membawa serta keluarganya dari Mekah ke Madinah. Di situ Abdullah bin Abbas baru bersama dengan Nabi SAW mengambil banyak faidah dari Nabi SAW. Nah,
ketika kejadian ini Nabi sedang bersama dengan Abbas bin Abdul Muttalib, dan Abdullah bin Abbas yang nampak ini juga bersama dengan Abbas bin Abdul Muttalib, dibawa berjalan bareng gitu loh. Ketika berjalan di sekitar Madinah, melihat siapa? Mughith ini lagi buntutin Barirah dari belakang, nangis gitu kan. Maka Nabi mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi Mughithin Barirah, tidakkah engkau itu merasa takjub dengan kecintaan Mughith ini kepada Barirah? Itu betapa besar cintanya Mughith ini sebagai suami kepada Barirah. Wa min bughdhi Barirah ta Mughithan, dan dari kebenciannya Barirah kepada Mughith gitu. Singkatnya gimana gini? Pernah nggak antum melihat, kalau bahasa sekarang kan bucin ya, budak cinta gitu. Cintanya cinta mati, tetapi kemudian dibalas dengan benci mati gitu. Si suaminya Barirah ini cinta mati, Mughith tadi cinta mati kepada Barirah, sangat mencintai Barirah gitu kan. Tetapi Barirah sangat membenci Mughith, kebalikan. Cinta dibalas benci gitu. Tidakkah kamu takjub dengan keadaan yang seperti ini wahai Abbas, gitu kata Nabi. Tetapi dalam riwayat ini Abbas tidak menjawab gitu kan. Maka Nabi SAW kemudian mendatangi Barirah, mengatakan kepada Barirah, lau raja'tihi, andai kata engkau ini berkenan untuk rujuk kembali kepada suamimu, kasihan suamimu itu kan. Sambil nangis dari belakang gitu, buntutin dari belakang. Qalat ya Rasulullah ta'muruni, wahai Rasulullah engkau memerintahkan aku gitu kan. Maksudnya apa? Kalau itu perintah, itu wahyu. Jadi wahai Rasulullah, ucapan Anda ini apakah wahyu, perintah dari Allah dan Rasulnya? Kalau itu perintah dari Allah dan Rasulnya, aku laksanakan gitu kan. Tapi Nabi SAW mengatakan, qala innama ana ashfa', saya hanya memberikan syafaat. Artinya ini hanya dukungan saya kepada Mughith, kasihan Mughith itu. Nah, ketika Barirah tahu bahwasanya ucapan Nabi ini dia bukan wahyu gitu kan, maka Barirah punya hak untuk menolak itu. Maka kata Barirah, apa? Qalat la hajata li fi, saya nggak butuh lagi sama dia gitu kan. Saya nggak butuh sama dia. Artinya Barirah tetap pada keputusannya untuk berpisah dari suaminya gitu. Karena tadi ucapan Nabi itu bukan wahyu, tapi hanya sekedar bentuk dukungan Nabi kepada Mughith gitu kan. Sehingga kemudian Barirah dia tidak menjalankan apa yang disarankan, direkomendasikan oleh Nabi gitu kan. Karena dia memang udah nggak senang lagi, udah nggak cinta lagi, udah nggak butuh lagi sama suaminya. Ini riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang tadi diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, maka berkenaan dengan hal ini, pelajaran atau fikih yang kita ambil dari hadis ini bahwasanya apa? Seorang budak wanita itu ketika dia bebas gitu kan dari perbudakan, dia merdeka dari perbudakan, sementara suaminya masih berstatus budak, dia berhak untuk memberikan pilihan atau khiyar, berhak untuk memilih gitu kan. Kana laha khiyar fi faskhin nikah, dia punya hak untuk memilih apakah pernikahannya itu dibatalkan atau dia pisah dari suaminya atau tetap bersama dengan suaminya. Wa hadza bil ijma', dan kebolehan ini ijma', disepakati oleh para ulama. Jadi seorang istri yang dia merdeka, memiliki suami yang berstatus budak, Islam tidak melarang, artinya Islam tidak memandang ini sebagai bentuk kesetaraan di dalam pernikahan, tetapi Islam memberikan hak kalau si istri ini sudah tidak berkenan bersama dengan suami yang masih berstatus budak ini. Dia boleh memilih untuk tetap melanjutkan pernikahannya atau dia memilih untuk berpisah dari suaminya. Wa idza kana zaujul amati hurran fala khiyara laha. Tapi kalau suami dari seorang wanita yang dia asalnya budak kemudian merdeka, itu nggak ada khiyar gitu loh, tidak ada khiyar.
Misalnya pasangan suami istri ya, suaminya merupakan seorang yang merdeka, bukan budak, tetapi punya istri seorang budak. Ketika istrinya ini dimerdekakan, apakah dia punya hak khiyar untuk memilih, gitu kan? Dia punya hak khiyar untuk memilih cerai dari suaminya, pisah dari suaminya? Enggak punya itu. Dia tidak ada apa? Tidak ada hak. Dan ini mazhabnya Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, adapun mazhab Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat dia punya hak khiyar itu kan ketika memilihkan. Nah, apa dasar dalilnya mazhab Abu Hanifah? Nah, riwayatnya Aswad An-Nakhai dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwasanya suaminya Barirah itu merdeka, hur. Dan ini sudah kita sampaikan bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaifah. Ini merupakan kekeliruan atau wahamnya Aswad ketika meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Faktanya suaminya Barirah dia adalah abdun, gitu kan. Nah, jadi demikian fikih yang utama yang kita ambil dari hadis ini. Jadi tarjihnya gitu kan, singkatnya riwayat yang menyatakan bahwasanya suami Barirah itu adalah seorang budak, ini yang lebih kuat. Dan riwayat yang menyatakan suaminya Barirah itu merdeka, ini tidak kuat. Di antara hal-hal yang menguatkan kesimpulan ini adalah yang pertama, riwayat yang menyatakan bahwasanya suami Barirah ini merdeka, itu riwayatnya adalah riwayat yang maqtu'. Maqtu' itu terhenti hanya sampai kepada Aswad saja. Jadi ini kesimpulannya Aswad, dia tidak sampai kepada perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian yang kedua yang lebih menguatkan, kenapa? Kita mendapati riwayat Urwah, yang mana Urwah itu intensitas bermajelisnya dengan Aisyah radhiyallahu anha lebih banyak daripada Aswad. Aswad ini kan tadi dari Kufah datang ke Madinah, sementara Urwah di Madinah terus bersama dengan Aisyah. Artinya riwayatnya Urwah ini lebih diunggulkan. Urwah mengatakan suaminya Barirah itu budak, sementara Aswad mengatakan suaminya Barirah itu merdeka. Maka riwayatnya Urwah yang kemudian lebih dikuatkan. Kemudian hal ketiga yang lebih menguatkan, riwayatnya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ketika itu bersama dengan ayah beliau Abbas bin Abdul Muttalib di hadapan Nabi SAW memang menyaksikan suaminya suaminya Barirah itu memang dia budak, dan statusnya masih budak ketika Barirah itu sudah dimerdekakan. Jadi ini yang menguatkan bahwasanya suaminya Barirah itu dia adalah budak, dan ketika beristrikan budak dan istrinya itu merdeka, dia punya hak khiyar. Tetapi kalau seorang wanita dia budak, bersuamikan suami yang hur, suami yang merdeka, pada saat dia dimerdekakan tidak ada hak khiyar bagi wanita tersebut. Khilafan li Abi Hanifah, tidak sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah kenapa kok berpendapat demikian? Karena riwayat yang menyebar di Kufah, yang masyhur di Kufah, riwayatnya Aswad gitu. Imam Abu Hanifah kan mengandalkan riwayat-riwayat hadis yang ada di Kufah. Yang tersebar di Kufah, suaminya Barirah merdeka gitu kan. Tetapi ketika dirujuk ke negeri asalnya di mana Barirah itu ada, di kota asalnya di mana Barirah ada, kita dapati faktanya bahwasanya suaminya Barirah itu adalah budak. Jadi ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan dicatat sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di hari akhir nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.